di mana letak ini? Ini untuk yang bahan pertama. Terus Prof mau buka bahan yang lain, nanti PowerPoint-nya tinggal di situ. klik ini, buka pilih. Di sini udah dimasukkan. Ini yang pertama. Jangan tutup. Apa? Oh, ya udah bisa lah. Udah bisa. Ini udah satu kenapa? Terus ini video apa? Iya, nanti aku bisa buka. Udah bisa nampak? Mana? Mana? Di mana? Ah? Coba tanya. Udah bisa nampak apa? Sudah, Prof. Udah ya? Ya, pas ini udah bisa? Sudah, Prof. Udah ya? Baik. Udah berapa orang kita udah bisa kita mulai? Sudah bisa, Prof. Udah ya. Baiklah, kita mulai kuliah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik kita pada siang hari ini kita mulai dengan diagnosis klinis anemia pada bayi, anak, dan remaja. Loh, ini mana lagi nih? Loh, panggil lagi lah orang itu apa? Pure. Aku nggak bisa nih, apa yang mesti aku pencet? Ini kecepatan. Ya. Udah. Nah, definisi anemia ini dimulai pertama sekali itu dikenal dalam bahasa Yunani, ya, yang berarti without blood, ya, artinya tanpa ada darah. Nah, apa sebenarnya anemia? Anemia adalah suatu, kalau WHO menyatakan bahwa kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal, yaitu pada tahun 2011 itu dinyatakan oleh WHO. Tetapi kemudian definisi ini makin lama makin lebih akurat, di mana kalau dikatakan anemia, kalau kadar hemoglobin atau hematokrit di dalam darah perifer adalah di bawah -2 standar deviasi berdasarkan usia, jenis kelamin maupun berdasarkan etnis atau suku bangsa. Jadi seperti kita ketahui kan sudah sama-sama dipelajari bahwa hemoglobin adalah komponen di dalam sel darah merah, ya, atau eritrosit yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau tubuh jaringan, ya, seperti telapak tangan kita, ya, ataupun telapak kaki atau selaput mukosa itu adalah pucat, berarti oksigen itu tidak sampai ke situ, berarti eritrosit tidak sampai ke situ, yang berarti oksigenasi jaringan itu sudah berkurang, ya. Nah, ini kita lihat, saya pikir ini sudah disampaikan di bagian histologi ataupun di fisiologi, ya, bahwa fungsi daripada hemoglobin adalah mengikat oksigen yang diambil di paru-paru, kemudian nanti melepaskannya ke jaringan. Nah, kenapa kita perlu berbicara mengenai hemoglobin? Karena kita tahu bahwa hemoglobin pada bayi dan pada dewasa itu sangat berbeda. Maka itu penyakit pada anak, ya, atau pada bayi itu sering tidak sama dengan penyakit pada dewasa. Ya. Kita tahu bahwa hemoglobin normal itu kalau pada masa bayi itu adalah hemoglobin F, ya. Hemoglobin F, kita lihat bahwa ini sudah terbentuk pada masa bayi, yaitu alfa 2 gamma 2, ya, yang kemudian nanti akan menurun setelah beberapa minggu setelah kelahiran. Ya, biasanya di usia 30 minggu itu kira-kira menjelang dia usia berapa itu 8 bulan, dia sudah mulai berkurang. Nah, hemoglobin F ini
sangat kuat berarti adalah hemoglobin fetal yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Kemampuan mengikat oksigen ini sangat kuat, tetapi kemampuan melepas oksigennya itu sangat kurang. Berbeda nanti dengan hemoglobin A. Dia mampu mengikat oksigen, tapi mampu untuk melepaskan oksigennya ke jaringan. Jadi begitu usia bayi itu menjelang usia kelahiran, hemoglobin F ini akan digantikan oleh hemoglobin A. Maka itu kalau kita lihat pada bayi-bayi baru lahir, hemoglobinnya itu tinggi sekali. Itu kita lihat di sini. Ya, tinggi sekali. Pada usia 1 sampai 3 hari tinggi sekali. Makin menjelang usia dia 1 tahun, ini akan berkurang sampai 11,5. Dan kemudian nanti akan bervariasi pada saat menjelang remaja. Ya, remaja kita lihat, maka hemoglobin pada laki-laki itu nanti akan tampak lebih tinggi ya daripada hemoglobin pada anak wanita remaja. Nah, ini ada pengaruhnya oleh karena faktor endokrin ya. Jadi ada hormonal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan ya. Kemudian kita lihat di sini. Pada saat peralihan hemoglobin pada bayi baru lahir sampai menjelang 1 tahun, itu akan terjadi perubahan di dalam jenis hemoglobin. Ya, jadi pada saat menjelang 1 tahun itu hemoglobin yang berfungsi nanti adalah hemoglobin A dan juga hemoglobin A2, alfa 2, delta 2. Nah, kenapa kita perlu di sini? Dengan adanya bayi-bayi yang pucat dengan kadar hemoglobin ternyata diperiksa hemoglobin F-nya yang dominan, maka kita nanti akan sampai kepada penyebab patofisiologi daripada anemi pada bayi maupun pada anak. Inilah makanya perlunya kita mengetahui perubahan jenis hemoglobin yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini dapat kita klasifikasikan berdasarkan ringan, sedang, berat, ya itu sangat bervariasi juga berdasarkan usia, ya. Jadi kita lihat bagaimana perbedaan itu, ya kalau kita masih menemukan bayi-bayi atau anak di usia sampai 1 tahun, HB-nya di bawah 10 kita sudah katakan anemi. Sedangkan kalau di bawah 7 sudah dikatakan sudah berat, ya. Berbeda pada anak remaja, ya. Jadi pada remaja dikatakan berat apabila kadar hemoglobinnya adalah 8, dan juga kalau pada laki-laki remaja, ya. Jadi itu juga kita melihat bahwa kadar hemoglobin di bawah 8 sudah termasuk berat. Maka salah satu pertimbangannya kalau kita akan memberikan transfusi darah, bukan hanya kadar hemoglobin yang kita lihat, tetapi juga kita bisa menilai kadar gambaran klinisnya. Maka itu perlu di dalam diagnosis anemia pada bayi, anak pun remaja adalah bagaimana sih sebenarnya gambaran klinisnya. Ini menurut WHO sudah kita lihat di sini. Nah, maka itu klasifikasi anemia secara garis besar dibagi atas 2 kelompok, yaitu satu berdasarkan morfologi, adanya mikrositik, normositik, dan makrositik. Jadi mikrositik hipokromik artinya di sini kadar hemoglobin itu di bawah normal dengan bentukan besar sel adalah kecil, ya. Mikrositik di bawah normal, ya. Kemudian ada normositik. Jadi dari morfologi kita harusnya sudah bisa melihat kalau normositik itu nanti akan kita temukan pada anemi oleh karena perdarahan. Pada mikrositik kita melihat bahwa penyebabnya kemungkinan besar oleh karena gangguan produksi, ya. Juga pada makrositik juga kita melihat adanya gangguan produksi, ya. Misalnya pada defisiensi asam folat atau B12. Kemudian kalau kita menemukan destruksi sel atau hemolisis, maka kalau kita melihat pada indeks eritrosit, ya kita melihat nanti dia kecil-kecil mikrositik, ya, nih contohnya kecil, ya, dengan variasi bentuk. Jadi nanti ada yang target sel, ada akantosis, ada Buhr sel segala macam. Jadi ada
hampir lebih 20 jenis variasi bentuk sel darah merah. Ya. Nah, berdasarkan patofisiologi kita bisa melihat bahwa ada 3 penyebab adanya gangguan produksi sel darah merah. Ini bisa oleh karena asupan nutrisi yang kurang ataupun sumsum tulang, produksinya di sumsum tulang terganggu oleh karena sumsum tulang tidak bisa bekerja. Yang kedua adalah peningkatan destruksi atau hemolisis daripada sel darah merah. Dan yang ketiga adalah perdarahan. Udah bisa ya? Sudah, Prof. Udah ya? Ini kok nggak bisa?
Udah bisa besar ya ini? Udah Prof. Udah ya. Jadi gangguan produksi ini nanti akan berbeda ya kalau asupannya tidak adekuat. Nah ini nanti akan menyebabkannya eritropoiesis atau yang disebut juga dengan apa namanya? Nggak bisa juga ini. Ini apalah masalahnya? Halo, bisa dengar? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Bisa ya? Iya, Prof. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kalau terjadi ineffective erythropoiesis itu proses pembentukan sel darah merah itu tidak adekuat. Ini sering kita temukan pada kasus-kasus karena asupan daripada besi, asam folat, atau juga oleh karena penyakit infeksi, ya, penyakit ginjal yang kronik, ya. Ini yang sering kita temukan di lapangan, terutama pada kasus-kasus yang kita temukan nanti di lapangan. Nah, seperti yang kita sampaikan pada kasus yang tutorial yang lalu, ya kita mencoba hubungan antara penyakit infeksi ya dengan inefektif daripada eritropoiesis. Jadi eritropoiesis yang tidak terbentuk dengan baik, ya eritrosit tidak. Ini akan menyebabkan terjadinya pembentukan sel darah merah yang berkurang. Yang kedua adalah oleh karena hemolisis atau destruksi, ya. Ini bisa oleh karena bawaan atau bisa juga oleh karena suatu proses imun. Nah, pada saat ini banyak sekali kita lihat bahwa hemolisis ini terjadi pada anak-anak maupun remaja yang nanti ada hubungannya nanti dengan penyakit-penyakit bawaan, ya, seperti penyakit talasemia atau kelompok hemoglobinopati, atau juga oleh karena autoimun, ya, yang sering kita temukan pada bayi-bayi baru lahir. Ya, pada bayi-bayi baru lahir juga sering kita temukan proses autoimun oleh karena ketidakcocokan daripada golongan darah ataupun resus, atau juga oleh karena kekurangan daripada lisisnya sel darah merah itu oleh karena kekurangan enzim pada dinding eritrosit. Yang ketiga adalah perdarahan. Nah, bagaimana kita melihat gambaran itu dari morfologi sel? Biasanya kalau adanya perdarahan, bentuk sel adalah normositik hiporomik. Nah, etiologi pada masa neonatal, ya, itu biasanya oleh karena perdarahan, hemolisis, gangguan produksi sel darah merah. Nah, ini akan banyak juga kita temukan pada bayi-bayi, ya, pada penyakit-penyakit poor red cell aplasia atau transient erythroblastopenia. Jadi gagalnya terbentuknya sel darah merah pada satu sumsum tulang, ya. Atau juga kita temukan pada bayi kecil, ya, pada bayi-bayi yang dengan lahiran rendah kita sebut dengan prematurity. Itu kita sudah membaginya itu kelompok pada bayi, ya, kelompok pada remaja, anak-anak maupun kelompok pada remaja. Nah, kalau untuk kelompok pada bayi, kita membaginya lagi pada bayi-bayi dengan usia di atas 0 sampai 28 hari, ya, biasanya kita mendapatkan kadar hemoglobin itu di bawah 13 gram untuk kalau kita pengambilannya dari vena, sedangkan kalau kita mengambil dari kapiler, maka kita bisa mendapatkannya nilai itu agak lebih tinggi. Nah, pada saat sekarang ini penentuan jenis hemoglobin, ya, jadi hemoglobin alfa, hemoglobin A, hemoglobin A2, hemoglobin F, ya, itu semuanya bisa dilakukan dinilai dengan pemeriksaan HB elektroforesis atau HPLC
atau sekarang yang banyak digunakan adalah capillary electrophoresis, ya. Ini adalah katanya adalah lebih akurat, cuman pemeriksaan ini tidak ada selalu di Medan, yang ada itu adanya di Jakarta. Maka itu kalau kita untuk melihat analisa hemoglobin, kita biasanya kirim sampelnya itu nanti ke Jakarta, ya. Nah, ada yang disebut dengan anemia fisiologik pada masa bayi baru lahir, ya. Ini terjadi oleh karena dikatakan adanya hemodilusi ataupun eritrosit pada bayi itu umurnya lebih pendek dari umur yang normal. Nah, yang non fisiologik itu tadi pada bayi-bayi adalah karena perdarahan, ya. Perdarahan ini bisa oleh karena fetal-maternal hemorrhage, kemudian twin transfusion pada bayi-bayi kembar, kemudian oleh karena malformasi pada tali pusat, atau perdarahan di kepala, di otak, di paru-paru maupun di liver. Dan yang paling sering juga kita temukan adalah iatrogenic blood loss, yaitu oleh karena pengambilan sampel. Maka itu kita harus menghindarkan pengambilan sampel berulang-ulang, terutama pada bayi-bayi yang kita rawat dengan berat badan lahir rendah. Nah, selanjutnya yang pada masa bayi, pucat pada masa bayi itu juga bisa terjadi oleh karena infeksi. Yang paling sering adalah TORCH, ya, toxoplasmosis, ya, kemudian sitomegalovirus, kemudian herpes, kemudian sifilis, di samping juga parvovirus itu juga bisa menyebabkan anemia pada masa neonatal. Kemudian ada yang dibawa lahir, Diamond Black Fang, ini walaupun jarang tetapi kita pernah menemukan kasus tersebut di Adam Malik. Nah, proses imun yang dimediasi oleh imun itu sering terjadi pada kasus-kasus yang dibawa lahir atau kongenital adalah penyakit G6PD, piruvat kinase, dan hemoglobinopati. Maka itu ketiga, secara patofisiologi perdarahan itu bisa dibagi atas akut dan kronik. Kalau akut itu adalah bisa oleh karena iatrogenik, twin transfusion pada neonatal, sedangkan pada anak-anak dan remaja bisa terjadi oleh karena penyakit bawaan, adanya varises, colitis, ya, penyakit-penyakit yang kita temukan pada masa anak dan remaja, ataupun haid yang panjang. Haid yang panjang pada masa anak, saat sekarang ini kan haid yang pertama sekali pada anak yang disebut dengan menarche itu, kalau dulu pada usia 10 tahun, 11 tahun, pada saat sekarang ini anak usia 8 tahun juga sudah mengalami menarche atau haid, ya. Nah, ini yang sering menyebabkan ada hubungannya katanya dengan pola makan pada saat ini, ya, di mana pola-pola makan pada anak-anak itu yang banyak mengandung bahan-bahan aditif, ya, itu mempunyai hubungan nanti dengan terjadinya haid yang lebih awal. Kemudian hemolitik. Hemolitik ini bisa terjadi, ya, jadi patofisiologi yang kedua tadi perdarahan yang kedua, yang ketiga adalah hemolitik. Ini bisa oleh karena bayi mempunyai golongan darah yang tidak sama dengan si ibu, ya, atau si bayi itu menderita penyakit infeksi, atau juga bayi yang sudah kita transfusi, setelah transfusi lisis lagi oleh karena antigen antibody reaction, ya. Kemudian bayi yang memakan obat-obatan atau bayi yang terpapar dengan bahan-bahan yang bersifat oksidatif. Ini kita temukan pada anak-anak yang mengalami kekurangan enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Ya, jadi saya pikir ini mungkin sudah dibicarakan di biokimia, ya, kalau saya tidak salah biasanya, ya. Kemudian splenic sequestration. Maka itu apabila kita menemukan anak menderita pucat, bayi menderita pucat, remaja menderita pucat, kita sebagai seorang dokter harus mencari penyebabnya, ya. Apakah ini prosesnya akut atau kronik ataupun ada hubungannya dengan keganasan, ya. Jadi tadi sudah kita coba menyampaikan di awal, ya. Jadi kasus-kasus infeksi yang bisa menyebabkan anemia itu bisa oleh karena infeksi pada paru, pada jantung, pada
apa namanya, pelvis ya. Jadi pada kasus-kasus dengan OBGYN ya, pelvic inflammatory disease ya. Kemudian pada tulang, infeksi pada tulang yang disebut dengan osteomyelitis, pada infeksi dari saluran kemih, ataupun infeksi jamur dan infeksi virus yang lainnya yang disebut dengan HIV. Pada penyakit autoimun ada juga penyakit rheumatoid arthritis, rheumatic fever, ini juga banyak kita temukan pada anak-anak pada saat ini ya. Dan penyakit keganasan. Nah, apa langkah yang perlu kita lakukan untuk pendekatan diagnosis? Ya, langkah pertama adalah anamnesis. Kita harus mengetahui kemampuan kita melakukan anamnesis atau history taking itu merupakan modal kita ya untuk mampu menegakkan diagnosis. Ada beberapa tulisan menyatakan anamnesis yang akurat ya, anamnesis yang akurat dan kemudian yang apa namanya, terstruktur ya, itu sangat membantu kita, hampir 60% mengarahkan kita menuju ke diagnosis. Dalam hal ini juga hubungannya nanti dengan pemilihan pemeriksaan lanjutan apa yang kita butuhkan ya. Nah, anamnesis ini bisa kita tanya mengenai pekerjaan orang tua ya. Jadi misalnya anak yang tinggal di daerah perkotaan dengan tingkat polusi yang tinggi ya, kadang-kadang ada hubungannya juga dengan kejadian anemi, misalnya oleh karena terjadinya intoksikasi daripada plumbum ya, atau juga anak yang tidak diberikan asupan nutrisi yang adekuat ya. Jadi tidak diberikan bahan-bahan untuk nutrisinya yang mengandung besi, asam folat, kemudian mengandung vitamin B12 ya, ini juga akan mempengaruhi pembentukan daripada sel darah merah. Dan jangan lupa ditanyakan apakah ini akut atau kronik. Kalau tiba-tiba biasanya oleh karena perdarahan. Kalau perdarahan kita tengok usianya lagi ya. Nah, kalau pada bayi ingat bahwa perdarahan itu bisa perdarahan pada di daerah kepala atau di daerah hati ya, tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi perdarahan itu pada anak-anak, pada bayi-bayi maupun pada anak-anak maupun remaja itu sangat berbeda di dalam penyebabnya. Nah, kemudian apakah anak itu mudah capek, mudah lelah, dia itu sering berdebar-debar jantungnya. Nah, kalau sudah terjadi palpitasi, nah ini gambaran daripada kalau hemoglobin itu rendah, berarti jantung akan bekerja berlebih-lebihan untuk mencukupkan kebutuhan oksigen. Ya, maka itu sebagai mekanisme yang kita lihat secara klinis adalah denyut jantung yang meningkat, nadi yang meningkat. Ya, dan kemudian apalagi yang perlu kita tanya? Ya, selera makan. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan asupan nutrisi. Untuk bayi-bayi, kita orang tuanya menyatakan bayinya pucat dan malas mengisap, tidak mau mengisap, ya. Dia itu kalau kita lihat kita angkat kakinya, ya. Jadi itu kakinya kalau biasanya diangkat kaki bayi itu dia ada tahanannya, tapi kalau dia lemas, pucat, ya dia akan begitu kita angkat kakinya langsung jatuh, ya. Itu berarti tidak ada tahanan atau tidak ada refleks yang menahan supaya kaki tersebut bisa bertahan, jadi tidak jatuh, ya. Kemudian apalagi kita tanyakan, ada nanti keluhannya adalah di samping tidak mau makan, ada demam, kemudian keringat malam hari, berat badan menurun. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan pucat pada kasus-kasus dengan keganasan. Jadi ini semuanya pertanyaan-pertanyaan ini penting sekali untuk mengarahkan kita ke arah mana? Apakah ada gangguan produksi, apakah keganasan, atau asupan nutrisi yang tidak adekuat, atau oleh karena perdarahan. Nah, ini sangat membantu kita di dalam mengarahkan pemeriksaan apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, untuk nutrisi jangan lupa pada anak-anak sering sekali anak datang kepada kita anaknya gemuk, ya,
umurnya masih 2 tahun tapi beratnya sudah 13 kilo atau 14 kilo. Nah, waktu kita tanya sama si ibunya, anaknya tidak mau makan, hanya minum susu saja. Ini sudah tidak benar. Jadi makanan anak yang seimbang harus ada bahan baku ya yang banyak, yang seimbang dari sumber karbohidrat, protein maupun lemak, dan sumber vitamin, dan mengandung serat ya. Jadi makanan di awal kehidupan adalah ASI. Kemudian pada usia nanti 6 bulan nanti si bayi nanti akan memerlukan makanan pendamping ASI ya. Nah, kalau si bayi tersebut atau anak tersebut hanya mengkonsumsi susu saja, nah ini juga akan menyebabkan anak tersebut akan bisa mengalami defisiensi daripada mikronutrien ya, ataupun juga defisiensi daripada vitamin-vitamin ya. Jadi kenapa walaupun dia dikasih susu formula masih terjadi kekurangan besi? Oleh karena kita tahu bahwa besi yang ada di dalam air susu ibu dengan besi yang berada di dalam susu formula, walaupun di dalam susu formula kandungannya lebih tinggi, tetapi kemampuan besi yang ada di susu formula sangat sulit untuk diabsorpsi. Ya, berbeda besi yang ada di dalam air susu ibu, ya, itu absorpsinya cukup baik. Ya, jadi mampu diserap itu adalah cukup baik pada bayi-bayi yang mengkonsumsi air susu ibu. Kemudian bagaimana dengan bayi-bayi yang mengkonsumsi susu kambing? Juga ada masalah, ya. Apalagi kalau sterilitasnya tidak dijaga. Di samping nanti akan menyebabkan anemia megaloblastik oleh karena kekurangan asam folat. Kemudian pada anamnesis juga nanti orang tuanya sering nyatakan anaknya nggak mau makan, tetapi dia suka makan pasir, dia suka nanti makan yang dari kapur, ya. Jadi makanan-makanan yang tidak lazim. Nah, ini yang disebut dengan kelainan kekurangan zat besi yang menyebabkan kelainan jiwa pada anak-anak yang disebut dengan PIKA. Kemudian ada penyakit juga pada hemolisis, ya, yang akan kita temukan pada bayi-bayi yang mengalami ikterus, terjadi malabsorpsi dan defisiensi vitamin E. Nah, apalagi yang perlu kita tanyakan, riwayat mencret berulang. Ini sering ditemukan pada bayi-bayi yang mengkonsumsi air susu sapi atau susu formula. Kemudian apalagi yang perlu kita tanyakan, bahwa ada hubungannya dengan hepatitis, malaria, terutama pada anak-anak yang tinggal di daerah endemik malaria. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sangat membantu kita di dalam nanti mengarahkan diagnostik kita. Nah, pada pemeriksaan fisik, kita mulai dari kepala. Bagaimana matanya, bagaimana kulitnya, apakah pucat disertai dingin, ya, dan dingin dan juga nanti kulitnya seperti lembab, ya. Kemudian bagaimana pernafasannya, nafasnya cepat dan pendek-pendek, denyut nadinya juga meningkat. Nah, ini merupakan tanda-tanda terjadinya kekurangan daripada hemoglobin, oleh karena hemoglobin itu kita tahu bahwa berfungsi untuk mengantarkan oksigen ke jaringan, ya. Nah, kemudian bagaimana sudut mulutnya, ya. Nanti itu ada hubungannya nanti pada anemia oleh karena kekurangan bahan baku, ya, vitamin, ya, terutama vitamin B12, ya. Kemudian sering kita temukan hubungannya nanti dengan anak-anak yang tidak mau makan pada kasus-kasus yang keganasan akibat mendapat obat-obat kemoterapi. Jadi ini semua ada hubungan-hubungan yang kita temukan di klinis, ya, dengan kondisi daripada anak tersebut, ya. Nah, kita lihat bagaimana gejala yang paling utama, yaitu sakit pada jantung, yang pada anak-anak itu sering nanti mengeluh sakit dadanya, kulitnya kering, ya, kemudian mudah mengantuk, ya. Jadi ini yang kalau remaja ataupun anak itu yang mudah mengantuk, tidak bisa berkonsentrasi. Nah, ini adalah salah satu gejala-gejala yang kita temukan pada anak-anak yang mengalami anemia.
Untuk anemia oleh karena kekurangan zat besi itu masih bisa kita temukan adanya bentukan daripada jari, ya, kemudian juga kemampuan berkonsentrasi ataupun gangguan behavior. Nah, kenapa itu perlu kita tanyakan? Anak yang mudah, yang cengeng, irritable, ya itu biasanya bukan anak yang sehat, ya. Selanjutnya, ini bisa kita lihat gambarannya, ya. Jadi pada sudut mulut nanti bisa kita lihat itu nanti ada bentukan yang stomatitis atau crack, ya, dia itu crack, namanya itu pecah-pecah, ya, nanti sulit makan, anaknya pucat, ya, lemah, ya. Nah, ini kita lihat telapak tangan, bandingkan telapak tangan dia dengan telapak tangan yang memeriksa. Ya, ini jadi kalau WHO melakukan screening anemia itu di lapangan dengan melihat telapak tangan. Ya, ini adalah alat screening yang gampang. Nah, apabila kita melihat pucat di sini, ya, kita bisa melakukan pemeriksaan darah, ya. Dan kenali bayi Anda, katanya. Jadi kalau bayinya menangisnya lemah, mengisapnya kurang, ya, jadi ada floppiness, ya, refleksnya berkurang. Nah, inilah merupakan tanda-tanda anak itu mengalami anemia. Jadi prinsipnya anemia itu adalah gejala. Ya, gejala itu bisa kita temukan berdasarkan organ yang kita nilai, ya. Nah, ini kita lihat pada anak yang mengalami anemia, juga kita lihat ini pucat, ya, bentukan daripada kuku, ya, kemudian sakit kepala, tidak bisa berkonsentrasi. Nah, kenapa anak yang mengalami terutama anemia defisiensi besi sering mengalami gangguan kognitif, ya, tidak mampu berkonsentrasi, ya. Ini semuanya ada hubungannya dengan hubungannya besi dengan proses pematangan sel saraf, ya. Jadi gangguan kognitif, gangguan behavior itu disebabkan oleh karena pada masa balita, pada masa neonatal atau balita di bawah 3 tahun, itu dia tidak mendapatkan asupan nutrisi yang adekuat. Baik besi, kemudian vitamin B12, asam folat, ya. Ini semuanya terganggu yang akan menyebabkan terjadinya proses pematangan sel saraf, ya. Jadi sebenarnya kalau seorang anak itu mengalami anemia atau pucat, ya, jadi kemampuan kita sebagai seorang dokter harus mampu mengeksplornya. Kenapa itu yang harus perlu kita tanyakan. Tetapi bagaimana kita bisa tahu menyatakan adanya kenapa kalau kita sendiri tidak mempunyai modal, ya. Untuk bertanya itu harus ada modal, ya. Modalnya apa, ya, kita harus mau membaca sebagai bahan untuk bertanya. Jadi bertanya itu jangan nanti dikatakan orang, kita nanti sebut yang menanya ini bodoh itu. Jadi bertanya yang pintar berarti kita sudah membaca, tetapi banyak hal yang tidak mampu kita analisa. Jadi disitulah makanya kita harus mau bertanya, ya. Jadi pada neonatus tadi sudah saya sampaikan tadi pucat, irritable, pernapasan pendek dan ikterus. Jadi kalau kita menemukan adanya bayi kuning, ya, jangan kita berpikir kalau orang dulu menyatakan kalau bayi kuning kurang minum, hati-hati. Ikterus ini ada yang fisiologik yang munculnya pada hari ke-2 sampai ke-7, ya. Atau yang patologik, yang kuning patologi itu bisa ditemukan begitu bayi lahir sampai menetap sampai berbulan-bulan. Nah, itu sudah patologik. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kalau yang akut ikterusnya itu sering terjadi pada kasus-kasus dengan ketidakcocokan golongan darah ibu dan bayi atau pada kasus-kasus resus inkompatibilitas, ya. Atau juga pada kasus-kasus yang mengalami defisiensi glukosa 6-fosfatdehidrogenase yang mendapat obat-obatan yang bersifat oksidatif. Nah, kemudian lihat juga, ya, pada bayi-bayi tersebut ada pembesaran hati limpa, ya.
kemudian lihat apakah ada manifestasi perdarahan di kulit, ya, baik itu petechion, ekimosis atau hematom ya pada bayi-bayi baru lahir. Nah, ini nanti adalah pucatnya bisa terjadi oleh karena gangguan manifestasi bleeding diastasis atau gangguan koagulasi, ya. Maka itu kalau kita menemukan bayi pada masa usia 1 minggu, ya, maka kemungkinan pucatnya itu oleh karena perdarahan di dalam, perdarahan di perut, ada suatu hemolitik anemia, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi karena ketidakcocokan golongan darah atau resus, ya. Kemudian karena infeksi yang di bawah lahir yang sering adalah infeksi TORS, ya, itu sering kita temukan, ya. Atau juga sejak lahir sumsum tulangnya sudah mengalami kegagalan untuk berproduksi, ya. Jadi ada beberapa penyakit yang kita temukan, ya, bahwa sejak lahir itu bayi sudah tidak mampu memproduksi daripada eritrosit. Sampai sini masih bisa didengar? Masih, Dok. Masih, Prof. Masih, ya. Kemudian pada minggu kedua, kalau kita menemukan pucat pada bayi pada usia 2 minggu, ya, ini mungkin sebagian besar penyebab patofisiologinya oleh karena hemolisis, ya, ataupun perdarahan. Kemudian sering sekali juga pada bayi-bayi yang mendapat yang mendapat susu sapi, ya, terjadinya perdarahan akibat ketidakcocokan daripada susu yang diberikan, ya. Ini sering kita lihat nanti beraknya berdarah, ya. Jadi cause milk intolerance. Jadi cause milk intolerance artinya ketidakcocokan daripada susu sapi tersebut. Jadi manifestasinya adalah kalau dia mendapatkan susu dengan formula dengan merek tertentu, ya, berdarah, maka kita harus mencari susu lain, ya, baik itu dari golongan yang yang jangan dari susu, kita boleh memilih juga dari soya ataupun susu yang sudah dibuang rantai-rantainya yang bisa menyebabkan perdarahan pada bayi, ya. Jadi itu saat sekarang ini banyak sekali sih susu yang bisa terjadi oleh karena tidak boleh kita berikan pada kasus-kasus dengan intoleransi susu sapi. Kemudian kalau kita menemukannya pucat pada minggu ke-6, ya, usia 6 minggu, kemungkinan itu adalah suatu kondisi fisiologik oleh karena terjadinya pertambahan berat badan yang tiba-tiba atau disebut dengan hemodilusi, ya. Dan bisa juga oleh karena hipoplasia, artinya sumsum tulang juga tidak mampu berproduksi, ya. Nah, selanjutnya kalau kita menemukan bayi ya pucat pada usia di atas 12 minggu atau 3 bulan, ya, pikirkan bahwa itu kemungkinan penyebabnya oleh karena asupan nutrisi. Kalau kita lihat HBO-nya tidak inkompatibilitasnya tidak ada, kemudian tidak kita temukan hipoplasia daripada sumsum tulang. Nah, kemungkinan oleh karena nutrisi yang tidak adekuat. Nah, kalau ada perdarahan akut, kita menemukan gambaran morfologinya adalah bisa dari mikrositik sampai normokromik, ya. Jadi kalau yang akut biasanya normositik, normokromik. Tetapi pada kasus-kasus tertentu bisa juga kita temukan kondisi selnya kecil-kecil. Sedangkan pada perdarahan yang kronik, gambaran klinisnya kita bisa menemukan peningkatan tandanya gagal jantung, ya, gagal nafas, pembesaran organ, ya, yaitu pembesaran hati dan limpa, ya, kemudian kita temukan adanya asites. Pemeriksaan laboratorium apa yang bisa kita pegang, ya, selain pemeriksaan darah lengkap juga kita harus menilai gambaran morfologi sel dan kemudian indeks daripada retikulosit profilnya, ya. Nah, darah lengkap
apa yang kita dapat kalau pemeriksaan darah lengkap? Ya, jadi dari darah lengkap ini kita bisa mendapatkan hasil. Ya, coba nanti lihat bagaimana hasil laboratorium itu bisa kita dapatkan kalau kita menerima hasil pemeriksaan itu adanya hemoglobin, kemudian eritrosit, kemudian indeks eritrosit, ya, kemudian bisa kita lihat leukosit, trombosit, ya, kemudian differential telling, ya. Jadi adanya hubungan gambaran darah lengkap dengan klinis, nah itu nanti akan mengarahkan kita untuk mencapai suatu diagnostik daripada pasien kita yang mengalami pucat. Dan jangan lupa ya untuk melakukan analisa gambaran darah tepi, yaitu dengan peripheral blood smear, ya. Nah, pada saat ini untuk menilai apakah seorang anak itu mengalami proses hemolisis yang dibawa, nah kita harus melakukan analisa hemoglobin. Analisa hemoglobin yang disebut dengan hemoglobin elektroforesis, ya, dengan alat yang canggih dengan HPLC, ya. Tetapi saat ini sudah ada lagi yang lebih akurat katanya dengan kapiler elektroforesis, ya. Untuk pemeriksaan kumtes itu adalah untuk menyingkirkan adanya proses hemolitik, ya. Jadi biasanya kita kalau melakukan transfusi darah, sebelum transfusi darah kita harus melakukan kumtes untuk melihat reaksi. Jadi kita mengambil sampel darah dari donor, kemudian sampel darah dari kita, ya, nanti akan dites, ya. Kalau terjadi proses hemolisis, ya itu makanya itu tidak boleh diberikan, ya. Jadi penilaian ini, pemeriksaan ini adalah membantu kita untuk menegakkan diagnosis. Nah, bagaimana kita menilai, menganalisa hasil laboratorium? Setelah kita mendapatkan gambar hasil darah lengkap dan juga dengan pemeriksaan analisa darah tepi, ya, kemudian disertai dengan hasil daripada retikulosit. Ya, kalau kita menemukan retikulositnya rendah, maka kita harus melakukan screening untuk asupan nutrisi, gangguan produksi, ya. Bisa jadi oleh karena kekurangan bahan baku, ya, atau juga adanya kelainan-kelainan infeksi. Sedangkan kalau kita menemukan retikulositnya normal atau meningkat, maka kita harus berpikir kalau retikulosit meningkat umumnya kita temukan pada kasus-kasus hemolisis, ya, terutama pada kasus-kasus ketidakcocokan golongan darah, kemudian pada kasus-kasus talasemia atau hemoglobinopati. Nah, kalau kita berpikir secara logika, ya, pada kasus dengan hemolitik, yaitu umur eritrositnya pendek, maka itu tubuh kita melakukan suatu proses kompensasi. Kompensasinya apa? Pabriknya akan bekerja berlebihan. Apa yang dikeluarkan oleh pabrik itu adalah retikulosit, adalah sel eritrosit muda. Jadi kalau retikulositnya meningkat, itu merupakan mekanisme kompensasi akibat adanya proses pecahnya eritrosit di perifer, ya. Nah, jadi pikirkan itu ada hubungannya nanti dengan kasus-kasus hemolisis, ya. Hemolisis artinya umur eritrosit itu pendek, ya, karena pada bayi-bayi baru lahir oleh karena ketidakcocokan golongan darah ibu, atau juga bayi-bayi yang lahir dengan hemoglobinopati, talasemia, ataupun bayi-bayi lahir dengan defisiensi glukosa 6-fosfat yang mendapat obat-obat oksidatif. Maka itu klasifikasi kita diferensial diagnosis untuk mikrositik anemia adalah anemia defisiensi besi, anemia penyakit kronik, talasemia alfa dan beta yang ringan, yang mild, ya, atau juga dengan disebut dengan TRID, dan anemia sideroblastik. Nah, ada juga pemeriksaan lain yang bisa dipakai, ya, koreksi RPI, ya, Reticulocyte Production Index, ya. Jadi ini merupakan kondisi yang bisa kita pakai untuk menilai apakah
penyebabnya itu oleh karena kelainan-kelainan di setelah setelah keluar dari sumsum tulang, ya, atau juga oleh karena gangguan di dalam produksi, ya. Jadi gangguan dalam produksi misalnya oleh karena gangguan asupan bahan baku, ya. Jadi atau juga oleh karena faktor-faktor kekurangan enzim, ya. Nah, maka itu pendekatannya setelah kita mendapatkan gambaran darah tepi, kemudian darah lengkap, menilai indeks eritrosit, kita menemukan anemia yang mikrositik, ya. Kemudian periksalah profil besinya, ya. Kalau profil besinya itu rendah, ya, selnya kecil, kemudian serum ironnya rendah, serum ferritinnya rendah, dengan TIBC yang meningkat, maka ini adalah suatu diagnosisnya kemungkinan adalah anemi defisiensi besi. Tetapi kalau pada kondisi mikrositik anemia dengan serum ironnya rendah, ya, kemudian ferritinnya rendah, tetapi TIBC-nya meningkat, maka inilah termasuk di dalam kelompok anemia oleh karena penyakit kronik atau disebut juga saat ini dengan anemia of inflammation, ya. Jadi dari indeks eritrosit, mikrositik, makrositik atau normositik, kemudian kita ikuti dengan pemeriksaan retikulosit, ya, dengan pemeriksaan peripheral blood smear, ya, maka ini bisa mengarahkan kita, ya, untuk sampai ke diagnostik pasti daripada pucat pada anak tersebut. Nah, pada algoritma yang baru yang bisa diunduh nanti dari Nelson Essential Pediatric yang terakhir, ya. Jadi tetap kita menilainya berdasarkan indeks eritrosit mikrositik, tetapi juga selain menggunakan nilai retikulosit dan morfologi, ya, juga digunakan adanya respon production reticulocyte production index-nya, ya. Jadi kalau dia responnya tidak adekuat, RPA-nya 2, itu berarti proses tersebut terjadi oleh karena gangguan produksi, ya, bisa oleh karena asupan nutrisi yang tidak adekuat atau juga oleh karena proses infeksi. Sedangkan kalau responnya cukup baik, ya, RPI-nya itu nanti di atas 2, maka ini walaupun selnya kecil, kemungkinan besar ini adalah termasuk di dalam kelompok hemoglobinopati ataupun kelainan-kelainan pada membran. Jadi kondisi awal kita sebagai seorang calon dokter nanti, jangan abaikan nilai indeks eritrosit. Jadi indeks eritrosit ini sangat membantu kita untuk melanjutkan itu untuk pemeriksaan-pemeriksaan apa yang akan kita lanjutkan. Di sini kita bisa lihat bagaimana perbedaan antara anemia defisiensi besi, penyakit kronik, talasemia, dan anemia sideroblastik. Kita lihat pada defisiensi besi, kadar besi serumnya rendah, sama juga di anemia oleh karena penyakit kronik, tetapi ada yang berbeda. Pada defisiensi besi, cadangan besi dalam bentuk ferritin rendah. Sedangkan pada penyakit kronik bisa naik, normal, ataupun naik. Berbeda pada talasemi. Pada talasemi nanti serum ironnya juga bisa meningkat atau normal dengan kadar besi cadangannya juga meningkat. Nah, hal-hal seperti ini juga membuat kita mampu menganalisa apa sih penyebab daripada kasus-kasus yang kita hadapi yang pucat tersebut. Jadi yang penting dalam hal ini, setelah kita mendapatkan analisa itu, kita mampu memutuskan apakah ini perlu transfusi atau tidak. Apakah cukup anak ini mendapat terapi nutrisi yang adekuat, atau apakah cukup mengatasi penyebab, ya, penyakit yang mendasari
terutama pada kasus-kasus anemia oleh karena inflamasi atau penyakit kronik. Nah, bagaimana pencegahannya? Nah, ini juga kita lihat bagaimana kadar cadangan besinya. Kalau dia pucat dengan cadangan besi yang rendah, mungkin kita perlu memberikan treatment preparat besi. Ya. Tetapi kalau ini sudah normal, kita cukup memberikan suplementasi dan mengatasi penyakit primernya. Jadi ringkasan yang bisa kita dapatkan bahwa dari awal saya menyatakan bahwa anemi itu kalau kadar hemoglobin atau hematokrit di bawah min 2 standar deviasi berdasarkan usia dan jenis kelamin, perbedaan kadar hemoglobin pada laki-laki dan wanita pada masa pubertas ada hubungannya dengan hormonal, kemudian anemia diklasifikasikan berdasarkan indeks daripada eritrosit, bisa mikrositik, normositik, dan makrositik. Kalau kita menemukan pucat atau kuning, disertai dengan pembesaran daripada organ hepatosplenomegali, pikirkan bahwa ini kemungkinan ada hubungannya dengan hemolisis. Kalau kita menemukan peningkatan daripada retikulosit, berarti produksi eritrosit di sumsum tulang cukup baik. Tetapi kalau anemia, ya, kadar hemoglobinnya rendah, tetapi retikulositnya meningkat, maka ini ada hubungannya juga terjadi produksi eritrosit itu tidak efektif di sumsum tulang, ya. Jadi untuk kuliah mengenai diagnostik klinis kita lanjutkan sekarang ini dengan anemia oleh karena defisiensi besi, ya. Ya, kuliah kita lanjutkan dengan defisiensi besi dan anemi defisiensi besi. Sampai sini bisa dilihat slide-nya? Belum, Prof. Belum, ya? Ya, belum, Prof. Oh. Di mana salahnya, ya? Belum di share screen, ya? Coba, ya. Ini nampak? Sudah nampak, Prof. Udah, ya? Jadi kita lanjut ke defisiensi besi dan anemi defisiensi besi. Ya, jadi berlanjut, ya. Jadi dari diagnostik klinis, jadi kita topik khusus dengan defisiensi besi. Nah, defisiensi besi ini cukup banyak kita temukan di dunia ini. Yang kedua yang terbanyak adalah anemi oleh karena penyakit kronik. Apa akibat daripada defisiensi besi maupun anemi defisiensi besi? Nah, ini nanti kamu harus tahu, kalau kadar hemoglobinnya sudah di bawah normal, maka itu disebut dengan anemi defisiensi besi. Tetapi kalau besinya rendah tetapi belum mencapai kadar hemoglobin yang rendah, maka itu cukup disebut dengan defisiensi besi saja. Nah, defisiensi besi ini sebenarnya klinisnya nggak nampak, hanya sering ketemu pada waktu kita pemeriksaan lab aja, ya, secara tidak sengaja ditemukan. Apa efek daripada ADB, ya, atau defisiensi besi? Kalau pada masa infant akan menyebabkan gangguan tumbuh kembang, ya, yang berat. Jadi adverse neurodevelopmental dan terjadinya gangguan kognitif. Kemudian terjadinya perkembangan mental dan motorik yang terganggu baik pada bayi, anak maupun pada masa remaja. Kemampuan untuk bekerja, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kenapa kok rakyat Indonesia ini mudah capek, ya, dibanding dengan rakyat di Eropa sana. Kenapa lebih pintar-pintar? Ya, ini tadi kita tidak bisa menyapakan dengan pola makan, ya, kebiasaan. Nah,
Satu lagi, kita di Indonesia sudah meninggalkan untuk memberikan air susu ibu. Nah, ini sebenarnya yang juga menyebabkan gangguan daripada besi, ya, yang kita tahu bahwa besi pada ASI adalah lebih baik daripada besi pada susu formula. Di samping hubungan psikologi. Nah, inilah sebabnya yang membuat hubungan ibu anak itu cukup kuat. Oleh karena seperti kita tahu bahwa ibu-ibu di zaman dahulu itu tetap memberikan ASI dengan ikhlas. Nah, sekarang banyak ibu bekerja, ya, bayinya dikasih susu formula, ya, dan yang memberikan susu tersebut adalah pekerja, ya, adalah apa tuh namanya, ART itu apa arti? ART adalah yang seperti pembantu, ya, pembantu. Ya, sekarang kan kita serang istilahnya ada asisten rumah tangga, ART, ya kan, asisten rumah tangga. Nah, kita tahu bahwa asisten rumah tangga dengan ibu itu sangat berbeda. Kalau ibu memberikan susu, ya, dia akan memangku si bayinya tersebut, ya, kemudian melekatkan badan bayi itu ke badan dia. Tetapi kalau asisten rumah tangga atau disebut juga nanti babysitter, dia nanti meletakkan bayinya itu di tempat tidur, ya, kemudian botol susunya itu ditahannya pakai misalnya bantal kecil, ya, si bayinya itu minum susu, ya, tanpa dipangku. Si ART-nya sibuk dengan memegang handphone. Apa yang terjadi? Ya, memang nanti dia melapornya, sudah minum susu kok Bu, katanya, sekian botol, ya kan gitu. Tetapi sangat berbeda seorang ibu dengan seorang ART, ya, cara memberikan baik ASI pada ibu ataupun ibu kandung itu yang memberikan susu formula, ya. Jadi hubungan-hubungan psikologik ini sebenarnya yang akan menyebabkan terjadinya perkembangan mental pada bayi-bayi, ya. Jadi mental development yang terganggu, ya, ini kita bisa lihat pada anak sekarang ini terjadi kenakalan remaja, kemudian anak yang tidak tidak peduli dengan orang tuanya. Nah, ini sebenarnya, jadi jangan salahkan juga si anak ini. Sekarang kita sebagai seorang ibu, bagaimana kita cara merawat dia sejak di dalam setelah lahir, ya. Jadi ini ada hubungan-hubungan problem behavior, problem mental development, ya, pada masa bayi, anak maupun pada masa adolesen, terutama akibat daripada kekurangan besi, ya. Jadi ada beberapa penelitian, ya, yang menyatakan hubungan anak yang mendapat air susu ibu mempunyai nilai standar kognitif yang lebih rendah, ya, dari nilai matematiknya. Jadi ada seorang peneliti itu yang dia menilai itu penelitiannya itu sejak dari bayi sampai remaja, ya, itu sudah dipublikasikan. Jadi ini merupakan pegangan kita kenapa akhirnya seorang ibu harus memberikan ASI. Yang hebatnya lagi bahwa sampai Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan ASI adalah makanan yang terbaik pada bayi, ya. Mestinya itu kan harus secara naluri ibu harus mampu untuk memberikan ASI. Nggak usah semua orang mesti tahu bahwa toh akhirnya anak yang mendapat ASI itu akan lebih baik tumbuh kembangnya, ya, baik motorik maupun mentalnya dibanding dengan anak-anak yang mendapat susu formula. Itulah impact daripada kekurangan gizi. Jadi kita juga di Indonesia ini juga cukup tinggi. Kita tengok sebarannya, kita lihat sampai banyak sekali, ya, sudah sampai antara coklat, ya, coklat muda dibanding dengan Afrika, ya. Jadi di Afrika lebih banyak lagi, di kita itu sudah sampai di coklat muda, ya, sebaran daripada
anemia defisiensi besi. Ya. Balik lagi di dalam definisi anemia, ya tadi sama, ya kadar hemoglobin di bawah min 2 standar deviasi berdasarkan umur, seks maupun etnik. Ya, tadi ini sudah sampai. Ini juga tadi kita melihat bahwa WHO tahun 2011 sudah membuat satu pegangan kita, ya. Jadi menentukan kadar hemoglobin ini harus adalah di bawah permukaan setara dengan permukaan laut. Jadi kalau kita menilai kadar hemoglobin pada anak-anak yang tinggal di pegunungan, ya dataran tinggi, umumnya kadar hemoglobinnya itu adalah relatif lebih tinggi dibanding dengan kita yang berada tidak di dataran tinggi, ya. Jadi ini nilai ini adalah di dataran yang sesuai dengan permukaan laut, ya. Ini tadi sudah. Nah, mikrositik hipokromik tadi, maka anemia defisiensi besi sudah termasuk di sini, ya. Atau fisiologinya juga sudah. Nah, kita masuk ke besi, ya. Besi adalah salah satu trace elemen, ya, yang banyak kita temukan di dalam tubuh kita, di dalam darah. Ya, hampir 75% berada di dalam darah. Maka itu sumber besi itu berasal dari makanan yang disebut hem apabila dia berasal dari hewani. Non-hem itu adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, apa perbedaan hem dan non-hem? Jadi kalau yang berasal dari hewani, itu absorpsinya lebih efisien, ya, dibanding yang berasal dari tanam-tanaman, ya. Jadi kemampuan absorpsi besi dari besi hewani itu akan lebih baik daripada dari tanam-tanaman. Kita lihat di sini. Nah, besi ini sebenarnya seperti disampaikan pada waktu kita pleno pakan, itu dibuang sedikit, ya. Jadi itu ada besi yang kita makan, kemudian nanti masuk ke dalam dari mulut, masuk nanti diabsorpsi di duodenum, ya. Kemudian nanti dari duodenum nanti dia akan masuk ke dalam aliran darah, ya. Kemudian besi yang sudah setelah berusia membentuk eritrosit, setelah eritrosit berusia 120 hari, dia akan hancur, ya. Dan eritrosit itu yang pecah itu akan ditangkap oleh makrofag yang nanti ada berada baik di limpa maupun di hati. Nah, ini besinya hanya sedikit sekali yang dikeluarkan melalui saluran cerna, yang lain akan di recycling. Ya, jadi pengeluaran besi dari saluran cerna itu hanya 1-2 mg per hari. Ya, sebagian besar akan digunakan lagi untuk membentuk eritrosit. Ya. Jadi regulasi untuk penyerapan besi ini sangat tergantung pada kondisi daripada seorang anak. Apakah anak itu dalam kondisi sehat atau juga anak tersebut dalam kondisi sakit, misalnya oleh karena penyakit kronis ataupun penyakit infeksi. Ingat di kita, ya, negara kita ini angka infeksi tropiknya cukup tinggi, ya. Nah, ini yang makanya anemia penyakit kronik atau anemia inflamasi ini cukup tinggi di Indonesia. Nah, ini kita lihat besi dengan valensi 2, ya kan, kalau akan diserap, ya. Kalau dia nanti berasal dari hem, ya, dia langsung masuk. Tetapi kalau dia dari hewani, nanti besi itu harus dirubah dari valensi 3 menjadi valensi 2 melalui reseptor di MT1, di metil transporter 1, kemudian nanti akan berubah menjadi valensi 2, ya. Kemudian nanti besi ini akan diabsorpsi, masuk nanti ke dalam aliran darah, ya. Kemudian nanti dari aliran darah dipegang nanti oleh protein, ya, yang transferin nanti sampai nanti ke
sumsum tulang untuk membentuk sel darah merah. Ya, jadi di dalam tubuh kita ini banyak sekali reseptor untuk memasukkan besi ataupun reseptor untuk mengeluarkan besi dari usus. Jadi setelah makan nanti masuk dari permukaan nanti ada reseptornya. Reseptor untuk masuk kalau besinya heme, reseptor kalau masuk ya untuk yang non heme ya. Kemudian nanti setelah itu setelah sampai di dalam sel enterosit, maka ini nanti akan dikeluarkan melalui ferroportin lagi. Nah, pengeluaran reseptor ini nanti sampai lagi nanti di jadi di hepar, di makrofag itu juga akan ada reseptor-reseptor yang menangkap besi tersebut ya. Nah, kita lihat bahwa secara siklus ya pembentukan eritrosit itu adalah di sumsum tulang ya, kemudian dikeluarkanlah eritrosit dari sumsum tulang, kemudian nanti sebagian nanti akan masuk ke jaringan atau ditangkap oleh makrofag ya, atau juga masuk ke otot atau disebar nanti ke seluruh tubuh untuk digunakan ya. Jadi eritrosit ini akan disebar ke seluruh tubuh, kemudian nanti yang rusak nanti akan ditangkap oleh makrofag yang baik di hati, di spleen ya. Jadi kemudian besi ini akan di-recycling lagi ya untuk membentuk eritrosit kembali ya. Jadi ada jadi besi yang keluar itu ada hanya 1 sampai 2 mg per hari ya, baik dari saluran cerna atau desquamasi daripada kulit dan sel urin, kemudian dari keringat ataupun dari blood loss ya. Nah, kemudian kita lihat nanti besi itu, kita jangan lupa bahwa hepar dan spleen itu di dalam awal kehidupan juga adalah tempat pembentukan sel darah merah. Kemudian hepar dan limpa ini juga berada juga di situ makrofag yang berfungsi untuk menghancurkan sel yang sudah rusak ya. Jadi kalau ada suatu proses hemolisis ya, itu umur eritrosit itu pendek, akan berarti ya terjadinya makrofag yang ada di spleen itu akan bekerja berlebih-lebihan. Maka itu sering kita temukan pada kasus-kasus hemolisis, nanti limpanya akan membesar. Ini kita lihat lebih gampang. Besi yang heme bisa langsung masuk. Ya. Jadi besi heme langsung masuk, kemudian ke mukosal ya. Sedangkan besi yang non heme ya, dia harus masuk melalui di MT1. Baru masuk ke mukosal ferritin. Ya. Nah, kemudian dari bawah apex daripada enterosit ini nanti ada reseptor ya yang akan mengeluarkan besi ya, ferroportin ya, ini nanti akan sampai nanti ke aliran darah. Nah, di mana peranan daripada hepsidin? Hepsidin itu akan mempengaruhi di sini ya, di ferroportin ini, sehingga besi ini tidak bisa dikeluarkan ke dalam aliran darah. Maka besi yang ada di dalam makrofag, baik di limpa ataupun di hati ya, akibat dari ada proses infeksi ya, akan menyebabkan hati mengeluarkan hepsidin. Hepsidin ini akan mencegah terjadinya pengeluaran besi dari ferroportin. Ini semalam sudah diterangkan oleh Dr. Safira di dalam fisiologi daripada besi, metabolisme besi. Ya. Jadi yang penting kita di klinis, bagaimana besi itu harus balance. Ya, hidup ini juga harus balance. Ya, makan secukupnya, kemudian tidur juga harus. Jadi kita nggak bisa mau sehat, kita harus cukup makan cukupnya, kemudian kita harus istirahat, ya, istirahat artinya tidurnya harus 8 jam, jadi enggak, kalau kita sebagai seorang mahasiswa kita tidurnya juga kurang, kita paksakan kita belajar, kita juga nggak bisa konsentrasi.
Apalagi kalau kita kekurangan zat besi. Ya. Jadi balance keseimbangan hidup ini juga sama dengan balance besi. Besi yang berlebihan disebut dengan iron overload. Ya. Iron overload ini akan bisa disebabkan oleh karena proses hemolisis. Hemolisis baik yang diturunkan ataupun yang didapat. Sedangkan kekurangan zat besi ini oleh karena intake yang berkurang atau kita mengkonsumsi pitat. Apa itu pitat? Adalah bahan-bahan yang menghambat absorpsi besi. Apa saja? Yaitu kalau kita makan makanan yang mengandung heme, tetapi minum kita adalah seperti yang mengandung pitat adalah dari teh, dari coklat, dari kopi, maka besi yang ada di makanan tak bisa diabsorpsi. Atau juga tubuh kita mengalami infeksi parasit kecacingan. Nah, ini juga akan bisa menyebabkan kekurangan zat besi. Jadi balance antara besi di dalam tubuh ini harus kita capai di dalam kondisi balance. Berlebih pun besi yang kita makan juga itu nanti akan dikeluarkan. Jadi jangan seperti kalau kita mau umpamanya kita mau ujian, kita mau ujian, kita harus menambah zat besi, kita minum seperti kapsul ini supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa supaya kita bisa konsentrasi, itu bohong-bohong aja ya. Jadi besi yang berlebihan juga nanti akan dikeluarkan melalui tubuh kita atau dia nanti akan tertahan. Nah, kalau tertahan iron overload, nah ini akan bisa menyebabkan masalah baru lagi ya. Jadi terjadi kalau dia menumpuk di jantung terjadi kardiomiopati. Kalau dia menumpuk nanti di ginjal bisa ujungnya nanti gagal ginjal. Kalau menumpuk di pankreas akhirnya nanti akan menyebabkan produksi insulin berkurang yang akan menyebabkan DM tipe 2. Nah, ginilah jadinya kondisi-kondisi seperti inilah yang terjadi kalau berlebih dan kalau kekurangan ya. Nah, sampailah kita di bagaimana kita menganalisa. Sampai sini bisa dengar? Halo? Bisa Ya, dong. Prof. Bisa, atau udah tidur kalian ngantuk? Masih Janganlah bisa. untuk kekurangan zat besi berarti. Oke. Nah, kita lihat di sini parameter apa yang kita gunakan menilai suatu kondisi anemia ya, defisiensi besi atau defisiensi besi tanpa anemia ya, atau oleh karena kelebihan zat besi. Ya, jadi anemia tetapi zat besinya berlebih. Itu sering kita temukan pada kasus hemolitik atau pada kasus-kasus talasemia atau hemoglobinopati. Ya. Nah, selain kita menilai hemoglobin, balik lagi kita menilai indeks eritrosit. Ya. Jadi indeks eritrosit MCV ya. Jadi kalau pada defisiensi besi MCV-nya masih normal, tetapi kalau sudah pada anemi defisiensi besi MCV-nya kita lihat sudah mengecil. Ya nih, sudah berkurang. HB kurang, MCV kurang. Ya. Kemudian kita lihat kadar besi di retikulosit juga rendah. Ini juga bisa kita nilai. Jadi kalau kita meminta retikulosit profil, kita bisa mendapatkan retikulosit hemoglobin content. Ini biasanya retikulosit He atau CHR. Jadi retikulosit hemoglobin content ini biasanya pada defisiensi besi sudah nampak rendah. Tetapi HB-nya belum nampak turun. Ya, jadi dari retikulosit ini kita bisa nilai, oh ini kekurangan zat besi. Ya, jadi tetaplah meminta laboratorium itu adalah darah lengkap, ya, disertai dengan profil daripada retikulosit, ya. Jadi kita bisa menilai. Jadi di sini kita kalau sudah kekurangan besi, kita boleh memberikan asupan nutrisi, tetapi atau preparat zat besi, ya. Nah kalau di sini kita melihat retikulosit hemoglobin kontennya normal, HB-nya normal, ya, MCV-nya normal.
ya. Kemudian kita melihat ferritinnya meningkat, saturasi transferin meningkat, ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa di sini dia menurun, kemampuannya ya sudah berkurang, ya. Di sini oleh karena dia kekurangan bahan baku, ya, jadi dia ingin mengikat, gitulah ceritanya. Jadi menilai seperti ini kadang-kadang kita harus mencari bahasa-bahasa yang lebih gampang, ya. Nah, di sini cadangannya cukup banyak, ya, saturasinya berarti sudah jenuh, ya. Jadi kemampuan untuk tempat untuk mengikatnya sudah nggak ada lagi, ya. Jadi maka itu kita harus buang. Pada ion overload kadar ini harus besi yang berlebihan ini harus kita buang. Berbeda pada defisiensi besi dan anemia defisiensi besi, ya. Kita tidak membuang, tetapi kita harus memberikan treatment, ya. Jadi defisiensi besi ini bisa oleh karena berkurangnya intake, berkurangnya absorpsi besi, oleh karena besi yang banyak dikeluarkan, atau kebutuhan besi ini meningkat. Kapan kebutuhan besi ini meningkat? Misalnya kalau kita sebagai seorang atlet, ya, biasanya atlet itu diharapkan kadar hemoglobinnya harus tinggi, oleh karena kita memerlukan kemampuan otot itu untuk oksigen yang diangkut di otot itu harus banyak supaya dia mempunyai kapasitas otot yang cukup meningkat supaya dia menjadi bugar, ya. Jadi kebutuhan meningkat ini tergantung kepada seorang anak yang dalam masa tumbuh kembang yang cukup, masa tumbuh kembang yaitu pertumbuhan cepat, misalnya pada masa pubertas, ya. Ini kebutuhannya juga banyak. Jangan sampai dia kekurangan besi. Juga pada bayi-bayi, ya. Maka itu bayi-bayi yang baru berusia biasanya 6 bulan, biasanya kita sudah selalu memberikan suplementasi besi. Karena pada masa itu ada masa pertumbuhan cepat yang membutuhkan besi yang cukup banyak. Nah, apa gambaran klinis yang kita lihat? Ya, jadi adanya pika, sering anak itu minum es, ya, batu es digigit-gigit, ya. Kemudian adanya koilonikia pada jadi seperti sendok, ya, bentukan daripada kuku, ya. Kemudian sistem kekebalannya berkurang, kemudian kemampuan untuk exercise juga tidak mampu, ya. Makanya jadi nggak mungkin kita menjadi atlet kalau hemoglobin kita 9 atau 10, ya, tak mampu, kita mudah capek, ya. Kemudian kita lihat jantungnya jadi bekerja terlalu cepat dan irritable, ya. Jadi irritable, kita susah cengeng, kemudian susah berkomunikasi, ya. Jadi ini akan menyebabkan kondisi-kondisi yang terjadi kalau seorang anak mengalami kekurangan zat besi. Parameter pemeriksaannya adalah MCV-RDW, hipokromik eritrosit, ya. Kemudian mikrositik, hipokromik mikrositik. Jadi retikulosit indices yang perlu kita lihat adalah retikulosit hemoglobin contain yang seperti yang saya sampaikan tadi dengan rata-rata retikulosit. Jadi jangan lupa pada waktu kita meminta pemeriksaan laboratorium, mintalah retikulosit indeksnya, karena di sini kita bisa menilai apakah itu kekurangan zat besi dengan retikulosit hemoglobin contain, atau juga untuk menilai respon kita memberikan nutrisi, ya. Jadi ini penting sekali, ya. Nah, retikulosit hemoglobin contain ini sudah mulai kita gunakan sebagai parameter kita, ya, untuk menilai kadar besi yang di dalam sel, ya. Jadi dengan menilai tersebut kita bisa tahu kalau hemoglobin sudah rendah itu berarti sudah anemia defisiensi besi. Tetapi kalau He sudah rendah dari normal itu sudah mulai muncul defisiensi besi, ya. Nah, mikrositik anemia, ya,
ini tadi algoritmanya sudah sama. Kita lihat bagaimana mencari hubungan antara anemia yang mikrositit dengan retikulosit. Ya, kita lihat di sini. Ya, pada defisiensi besi kita lihat serum ironnya rendah, TIBC kemampuan untuk mengikatnya itu meningkat, sedangkan cadangannya rendah. Pada anemia oleh karena inflamasi atau penyakit kronik, kita lihat besinya rendah, ya, ferritinnya normal atau meningkat, sedangkan TIBC-nya nanti adalah normal atau menurun. Pada kondisi hemolisis pada kelompok talasemia, ya, maka kita melihat bahwa terutama pada yang trade, ya trade talasemia, ya, jadi itu yang talasemia minor ataupun pada hemoglobinopati kita bisa melihat besi dan ferritin dan TIBC-nya dalam batas normal. Sedangkan pada yang sideroblastik anemia kita melihat bahwa besinya meningkat dan ferritinnya meningkat. Nah, apakah ini perlu pemeriksaan BMP? Tidak semua kita perlukan pemeriksaan BMP. Pada kondisi mana kita perlu memeriksakan sumsum tulang? Pada kondisi hemoglobinopati maupun anemia sideroblastik. Ya, jadi untuk kasus-kasus seperti anemia defisiensi besi tidak ada tempatnya untuk periksa sum tulang. Ya, nah ini yang perlu. Jadi jangan kita berlebih-lebihan untuk meminta pemeriksaan lanjutan. Nah, klasifikasi yang kita bisa lihat daripada defisiensi besi yang absolut, ya. Jadi pada anemia defisiensi besi total besi, ya, dan total kadar hemoglobin itu rendah, ya. Sedangkan yang relatif itu bisa kita temukan pada functional iron deficiency, ya, bisa terjadi oleh karena tidak adekuatnya besi untuk suatu proses eritropoiesis, ya, misalnya setelah kita mendapat obat-obatan, ya. Kemudian pada penyakit-penyakit oleh karena gangguan, yaitu seperti gagal jantung. Nah, sedangkan anemia defisiensi besi biasanya kita melihat bahwa kadar besi itu adalah sudah terjadi kadar hemoglobin di bawah normal dengan serum ferritin yang rendah, ya. Prevalensinya cukup banyak. Di Indonesia berkisar 25-35% anak usia di bawah sampai 5 tahun itu adalah menderita anemia defisiensi besi, ya. Jadi sudah kita lihat bahwa kalau anemia itu pucat, ya, kemudian mudah irritable, ya, mudah capek, ya, sakit kepala, ya. Jadi hal-hal seperti ini merupakan di dalam diagnostik yang kita temukan pada ADB. Nah, PICA itu adalah kelainan daripada kejiwaan seorang anak yang menderita anemia defisiensi besi yang berat, ya, yaitu memakan makanan yang tidak sewajarnya, tidak benar, ya. Jadi biasanya makan phagopagia ini makan menggigit es, ya, suka makan batu-batu es. Geophagia itu makan apa, asir, ya, atau tanah. Nah, ini yang kita takutkan akan menjadi, selain akibat daripada defisiensi besi menyebabkan gambaran klinisnya PICA, juga ini nanti akan memperberat kejadian zat besi di dalam tubuhnya oleh karena terjadi investasi parasit, ya. Nah, kita lihat di sini sudut mulutnya, ya, kita lihat di sini lidahnya, ya. Dan kemudian kemampuan termogenesis untuk mengatur suhu tubuhnya juga akan mengalami gangguan. Nah, kita melihat bahwa cadangan besi yang rendah, ya, ini akan menyebabkan, ya, kalau disertai dengan cadangan besi yang rendah, ya, serum ironnya juga rendah, ini bisa terjadi pada kasus-kasus dengan
defisiensi besi, tetapi kalau disertai dengan penurunan daripada kadar hemoglobin, jatuhlah dia ke dalam anemia defisiensi besi dengan gambaran mikrositik hipokromik yang kalau kita nilai indeks eritrositnya MCV, MCH itu MCHC rendah dengan variasi RDW juga rendah. Tetapi kalau MCV ini rendah, MCH rendah, tapi RDW-nya melebar, artinya variasi bentukan sel itu sangat bervariatif. Ya, jadi kalau defisiensi besi ini biasanya selnya kecil-kecil, hipokromik, ya, tapi tak banyak bentuk. Tapi kalau sudah RDW-nya melebar, sudah lebih dari 20, itu kita sudah sanksi kepada suatu kelainan-kelainan hemolitik, ya, dengan bentukan sel yang sangat variatif. Nah, parameter hematologi pada depresi besi, ya, ini masih depresi rendah. Apa pegangan kita depresi besi? Itu MCV-nya masih betul normal. Nah, RDW-nya juga masih normal. Tetapi kita lihat di sini, retikulosit hemoglobin kontennya sudah mulai berkurang. Ya, pada defisiensi besi. Tetapi kita lihat di sini juga pada depresi ini nggak nampak markernya yang mana. HB masih normal, MCV masih normal, ya. Jadi kita melihat bahwa retikulosit hemoglobin kontennya sudah turun pada yang defisiensi besi, RDW-nya rendah. Tetapi pada anemia defisiensi besi, retikulosit hemoglobin kontennya sangat rendah sekali dengan nilai retikulositnya juga rendah, ya. Nah, kalau kita melihat anemia defisiensi besi, ya, kita lihat HB-nya rendah, kemudian serum ferritin dan retikulosit hemoglobin konten, dan transfusin retikulosit indeksnya ini kemampuan daripada ini juga bisa membedakannya dengan nanti marker ini digunakan juga untuk membedakannya dengan anemia defisiensi besi dengan anemia oleh penyakit kronik, ya. Jadi kalau untuk defisiensi besi kita bisa menilai dari retikulosit hemoglobin konten, ya. Ini bisa dari laboratorium bisa. Ini gambaran daripada eritrosit, ya. Jadi yang normal adalah seperti begini, ya. Tetapi kalau ada pucatnya di tengah, ini hipokromik, ya. Dan perhatikan besar sel sudah mulai kecil-kecil, ya, dibanding dengan sel ini, ya. Ini variasi bentuk selnya banyak sekali pada thalassemia, ya, kita lihat di sini, ya. Ini RDW-nya sudah melebar, ya. Pengobatannya adalah nutrisi, konseling, kita memberikan terapi besi. Apakah boleh diberikan dalam bentuk oral maupun parenteral, dan memberi makanan yang kaya dengan besi. WHO menganjurkan kita memberikan preparat besi yang mengandung besi elemental dengan dosis 3-6 dibagi 3 dosis. Nah, pemilihan bahan, ya, kita boleh memberikan preparat sulfat, fumarat, ya, glukonas, ini tergantung daripada besi yang ada di dalam preparat tersebut bisa diserap. Ya, kemampuan serapnya juga bisa berbeda. Yang paling baik ini adalah fumarat yang bisa diserap. Nah, kita lihat di sini. 1 tablet ferrosulfat, ya, mengandung besi, ini adalah 325, tetapi yang bisa diserap di sini cuma 65 mili. Artinya hanya 25%, ya, atau 20% dari preparat sulfat yang kita berikan itu yang bisa mampu serap. Beda dengan ferrofumarat. Ferrofumarat ini sepertiga. Jadi kalau kita akan memberikan preparat besi, berilah preparat yang mengandung ferrofumarat, ya. Sedangkan ferroglukonat itu juga sangat rendah asupan yang bisa. Jadi elemental airnya itu sangat rendah sekali, ya. Jadi berilah preparat ferrofumarat. Jadi kalau berat badan seorang anak umpamanya 10 kilo, maka kita memberikan besi
kalau kita menggunakan 6 mg berarti 60 mg. Preparat mana yang kita berikan? Kita boleh memberikan tablet ferosulfat, 1 tablet, ya kan? Karena 1 tablet ini mengandung besi yang bisa diserapnya adalah 65 mili. Jadi cukup 1 tablet, ya. Tapi kalau kita memberikan feroglukonas, kita terpaksa harus memberikan 2. Oleh karena besi kandungan elemental iron-nya ini adalah cuma 39. Jadi beginilah caranya kita memberikan obat, kita hitung kebutuhannya, kemudian kita sesuaikan dengan kandungan daripada masing-masing preparat tersebut, kandungan daripada besi elementalnya, ya. Kemudian kita boleh memberikan besi dalam kondisi injeksi pada kondisi apabila anak itu tidak bisa mengkonsumsi secara oral. Nah, kapan kita memberikan eritropoietin? Ya, ini adalah suatu hormon yang untuk mematangkan eritrosit yang dihasilkan oleh ginjal. Maka itu pada kasus-kasus dengan gagal ginjal kronik, jadi eritropoietinnya produksinya rendah, maka perlu diberikan eritropoietin yang berasal dari luar. Maka itu sering kita lihat bahwa pada pasien-pasien gagal ginjal yang mengalami perlu mendapatkan terapi cuci darah istilahnya, ya, itu tetap harus kita memberikan preparat eritropoietin yang dari luar. Oleh karena ginjalnya sudah tidak mampu memproduksi daripada eritropoietin, ya. Jadi ini kenapa kita perlu memberikan ini? Oleh karena kita mengurangi kebutuhan transfusi. Jadi transfusi ini kita minimalkan oleh karena kita tahu bahwa efek yang terjadi akibat transfusi berulang, ya, itu banyak, di samping juga akan menyebabkan terjadinya perpindahan atau terjadinya infeksi akibat transfusi darah. Ya, jadi bisa oleh karena infeksi virus, ya bisa oleh karena tertularnya oleh karena parasit, ya itu juga bisa terjadi oleh karena transfusi darah. Nah, suplementasi, kita mempunyai satu pegangan suplementasi yang boleh diberikan pada usia 4 bulan. Jadi semua bayi lahir normal, ya, yang mendapat ASI, kita sudah bisa memberikan suplementasi besi. Sedangkan bayi yang mendapatkan susu formula, ya tidak perlu diberikan suplementasi oleh karena kandungan besi di dalam susu formula cukup tinggi dan boleh diberikan setelah usianya 12 bulan. Kemudian anak-anak, ya, yang sampai usianya 3 tahun, ya, harus sebaiknya diberikan makanan yang kaya dengan besi, ya, dan hindari mengkonsumsi makanan yang mengandung besi tersebut dengan bahan-bahan yang mengandung pitat, ya. Dan pemberian buah-buahan yang mengandung vitamin C sangat penting sekali, ya, karena vitamin C ini membantu tubuh melakukan absorpsi daripada besi. Nah, IDAI mempunyai dosis suplementasi, ya. Jadi dosis suplementasi untuk bayi dan untuk anak. Untuk bayi itu dimulai dengan bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah sudah bisa diberikan pada usia nanti 1 bulan, diberikan sampai umur 2 tahun, ya. Jadi dosis yang kita berikannya dosis elemental, sedangkan kandungan besi elemental itu sangat bervariasi tergantung kepada preparatnya. Jadi kalau ferosulfat berbeda besi elementalnya dengan ferofumarat, dengan feroglukonas. Nah, ini adalah makanan-makanan yang kaya dengan zat besi, ya. Jadi sumbernya dari hewani. Nah, ini faktor-faktor yang menghambat zat besi, absorpsinya, ya. Itu antasida. Jadi jangan memberikan preparat zat besi bersama-sama dengan obat-obat yang mengandung antasida, ya. Jadi pencegahannya adalah dengan pemberian ASI, kemudian suplementasi besi, ya, untuk pada anak-anak yang mendapat susu sapi, ya, suplementasi itu diberikan pada usia 1 tahun, ya. Kemudian sebaiknya semua sereal dikonsumsi oleh bayi itu harus diberikan dalam difortifikasi dengan besi, ya.
Pikir untuk untuk anemia defisiensi besi dan defisiensi besi kita cukup padankan dan kita akan masuk ke topik yang ketiga ya. Topik ketiga yaitu K15 yaitu anemia penyakit kronik. Sampai di sini bisa hilang lagi. Hilang lagi, macam mana ini, panggil dulu lagi orang. Halo? Iya, Prof. Bisa dilihat ini anemia penyakit kronik, masih bisa? Belum muncul, Prof. Belum muncul. Di mana masalahnya ini ya? Halo? Bisa muncul? Sudah, Prof. Udah ya? Oh. Baiklah, topik yang ketiga adalah K15 dengan anemia penyakit kronik yang biasa juga disebut dengan anemia inflammation ya pada saat ini ya, ini merupakan anemia yang kedua terbanyak ya. Jadi waktu kita sampai jam 3 ya. Benar, Prof. Jadi nama lain daripada ini tidak terlalu banyak PowerPoint-nya. Anemia penyakit kronik disebut juga dengan ACD, anemia of inflammation. Ya, jadi kalau kita lihat literatur jurnal-jurnal terbaru ya selalu menyampaikan dengan anemia of inflammation. Jadi merupakan yang terbanyak anemia kasus kedua terbanyak setelah anemia defisiensi besi. Dia adalah mild ke moderate. Ya, jadi jarang yang pada anemia kronik disease itu sampai kadar hemoglobinnya sampai di bawah 6. Ya, dia paling banyak itu nanti HB-nya itu berkisar antara sampai kadar 8. Ya, definisinya ya adalah suatu kondisi di mana sel darah merah kadarnya rendah akibat daripada suatu penyakit autoimun atau penyakit infeksi lainnya. Di mana penyakit yang disebut dengan kronik ini apabila masa penyakit itu lebih dari 3 bulan. Nah, infeksi apa yang bisa menyebabkan anemia di sini? Bisa oleh karena infeksi virus, ya, infeksi bakterial, parasit, dan jamur. Di antara penyebab infeksi pada anemia oleh karena penyakit kronik, yang terbanyak penyebabnya adalah 18 sampai 90, itu termasuk yang terbanyak penyebab underlying disease-nya. Kemudian adalah kanker, penyakit-penyakit autoimun, ya, lupus, vaskulitis, ya, kemudian chronic kidney disease dan peradangan, ya. Jadi di kita ini sekarang kondisi autoimun sangat banyak sekali dan ini sangat meningkat sekali, maka kasus-kasus rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, ya,
inflammatory bowel disease maupun cancer. Jadi cancer juga cukup tinggi di anak sekarang, ya. Jadi inilah underlying-nya, underlying penyakit-penyakit yang mendasarinya, ya. Di samping oleh karena usia tua. Nah, ini kita lihat, ya, bahwa intake daripada besi tersebut, ya, setelah masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam lambung, kemudian ke duodenum, ya, dari duodenum masuk ke dalam enterosit, ya, ini kita lihat di usus, ya, enterosit, kemudian nanti berubah dari valensi 3 menjadi valensi 2 di duodenum, berubah, ya, jadi kemudian nanti dari enterosit ini nanti melalui ferroportin nanti dikeluarkan, ya, sehingga akan membentuk eritrosit. Nah, kita bisa melihat kemampuan pengeluaran besi di ferroportin, apakah dikeluarkan untuk membentuk eritrosit atau tidak, itu sangat terpengaruh oleh hepsidin. Hepsidin ini dihasilkan oleh hati, dipengaruhi oleh proses infeksi. Infeksi akan menghasilkan sitokin proinflamatori, ya, interleukin 1, interleukin 2, tumor necrosis factor, yang akan mempengaruhi hepsidin ini. Sehingga hepsidin ini yang akan menghambat pengeluaran besi, ya, nanti dari enterosit. Ya, jadi sehingga besi yang ada ini tidak bisa nanti dikirim ke sumsum tulang. Jadi regulasi daripada eritropoiesis tersebut, ya. Jadi kita lihat di sini peranan daripada ginjal yang akan menghasilkan eritropoietin. Eritropoietin ini akan muncul diproduksi apabila terjadi hipoksia. Ya, hipoksia dia akan terangsang untuk menghasilkan eritropoietin sehingga nanti akan membentuk daripada sel di sumsum tulang. Jadi ada burst farming unit, ini BFU eritroid, kemudian nanti berubah menjadi proeritroblast, kemudian dari normoblast nanti jadi retikulosit, dan akhirnya nanti dari retikulosit nanti akan menjadi eritrosit, ya, yang terdapat di dalam darah yang mengandung hemoglobin, ya. Jadi ini merupakan satu siklus yang merupakan satu siklus, ya. Nah, balik lagi kita lihat di sini bagaimana besi yang berasal dari non-hem masuk melalui DMT1, ya, kemudian nanti dikeluarkan melalui reseptor ferroportin. Ini akan dipengaruhi oleh hepsidin. Kalau ada banyak hepsidin, ini tidak bisa dikeluarkan. Tetapi kalau hepsidinnya ini dalam batas normal, tidak ada infeksi kronik, maka besi ini akan keluar, ya, nanti akan masuk ke dalam aliran darah untuk membentuk eritrosit. Jadi sintesa hepsidin, ya, ini akan terjadi pada peradangan di saluran cerna, akan meningkatkan interleukin 6, ya, sehingga akan menyebabkan penurunan absorpsi besi di saluran cerna dan recycling di retikulo endotel daripada besi, ya. Jadi patofisiologi daripada anemia penyakit kronik ini sebenarnya sangat kompleks dan multifaktorial, dan sampai saat ini secara umum sangat sulit untuk, ya, belum sepenuhnya untuk dimengerti. Jadi di sini ada perbedaan daripada besi, berkurangnya eritropoiesis dan berkurangnya respon terhadap eritropoietin. Ya, maka itu pada 3 komponen, ya, yang kita lihat di dalam penegakan diagnosis daripada anemia of inflammasi atau anemia of chronic disease, ya. Jadi peranan-peranan daripada besi yang akan dipengaruhi oleh yang akan mempengaruhi eritropoiesis. Jadi besi ini kita lihat serum iron, serum ferritin. Serum ferritinnya biasanya meningkat, tetapi eritropoiesisnya terganggu. Kenapa eritropoiesisnya terganggu walaupun besi? Karena besi yang ada di dalam tubuh itu
tidak bisa dikeluarkan oleh karena adanya hepsidin. Ya, jadi besi yang ada di sini tak bisa keluar ini. Oleh karena ada hepsidin akan menghambat ferroportin untuk mengeluarkan besi. Atau juga ada nanti reseptor lain di makrofag, ya, sehingga besi ini tidak bisa masuk ke dalam plasma oleh karena adanya hepsidin tadi, ya. Nah, 3 komponen ya yang akan mempengaruhi mekanisme terjadinya anemia oleh chronic disease, adanya berkurangnya umur eritrosit, gangguan proliferasi eritrosit di sumsum tulang di progenitor eritroid. Jadi tadi kita lihat bahwa ada basecoming ini di sini. Ya, jadi kemampuan berdiferensiasi. Jadi ini kan kita lihat satu induk berdiferensiasi 2, kemudian menjadi 4, dan ini. Jadi kemampuan berdiferensiasi ini udah nggak ada lagi. Jadi dari 1 ini nanti akan menjadi 8. Ya, ini maksudnya di sini diferensiasinya. Ya. Dan yang ketiga adalah increase intake, ya, meningkatnya uptake dan retensi besi di dalam sel, ya, dari sel retikuloendotel. Jadi besi yang banyak itu berada di retensi di dalam sel res. Apa sel retikuloendotelial itu? Yaitu makrofag yang berada di limpa maupun di hati atau sel-sel retikuloendotel, sel res retikuloendotel sistem yang lain. Jadi kita melihat bahwa umur eritrosit itu memendek sehingga terjadilah anemia yang ringan dan sedang, terjadi hipoferemia oleh karena besi direstriksi untuk eritropoiesis. Artinya di sini walaupun besinya banyak, oleh karena pengaruh hepsidin, besi ini tidak bisa dikeluarkan dari retikuloendotel, ya, sehingga proses eritropoiesis akan berkurang. Ya. Nah, ini hepsidin inilah sebenarnya yang mempengaruhi pelepasan besi dari retikuloendotel yang terjadi oleh karena efek daripada peradangan. Ya. Efek dari peradangan mempengaruhi produksi sitokin proinflamatori, akan mempengaruhi hepsidin yang menghambat pelepasan besi dari res. Ya, jadi ini sebenarnya patofisiologi yang terjadi. Ya, jadi kita lihat di sini sitokin interleukin 6 akan mempengaruhi produksi daripada hepsidin di hati. Ya, nah ini akan mempengaruhi juga aktivasi makrofag dan destruksi, ya, dan penekanan daripada eritropoiesis, ya. Jadi organ-organ ini, kemudian kidney yang mengeluarkan, ginjal yang mengeluarkan eritropoietin, tetapi eritropoietin itu juga tidak bisa berfungsi, ya. Ya, jadi kalau ingin mengetahui patogenesisnya seperti inilah patogenesis kenapa pada anaknya menderita anemia, tetapi cadangan besinya cukup tinggi, ya, seroferritinnya cukup tinggi. Jadi kalau infeksinya diatasi, interleukin ini akan berkurang, hepsidin juga produksinya akan berkurang, maka ini siklusnya akan menjadi siklus yang normal. Ya. Nah ini kita lihat, ya, ada hepsidin. Kapan hepsidin ini meningkat? Pada kondisi hipoksia, ya, kemudian menurun, ya, pada pasien-pasien yang mengalami alkoholik, ya. Jadi hepsidin ini akan mempengaruhi ferroportin, ya, sehingga absorpsinya nanti akan berkurang, ya. Nah, serum iron itu rendah, ya, sehingga proses eritropoiesis berkurang. Akibatnya eritrosit akan berkurang, ya, dan juga umur daripada eritrosit juga akan berkurang, ya. Jadi makrofag yang ada di tubuh kita, jadi makrofagnya ada di spleen, ada di ini, ada di kulit juga ada, ini akan mempengaruhi di dalam proses
mengeluarkan besi atau menghambat pengeluaran besi. Jadi gejalanya tetap adalah sama dengan gejala oleh karena pucat, anemia. Ya, gejala anemia itu adalah kelelahan, pucat, ya, mudah berkeringat, ya, kemudian tangannya dingin, jantung berdebar, yaitu oleh karena rasanya kok cepat capek, oleh karena jantungnya, nada jantungnya meningkat, ya. Kemudian malas, ya, jadi gerakannya lamban, malas, ya. Nah, jadi apa perbedaan antara anemia penyakit kronik dengan anemia defisiensi besi, ya? Kalau pada anemia defisiensi besi kita lihat ferritinnya tidak tinggi, sedangkan pada anemia penyakit kronik kita lihat ferritinnya cukup tinggi. Soluble transferrin reseptor, ya, pada anemia penyakit kronik atau anemia inflamasi adalah kecil dari 1, sedangkan soluble transferrin reseptor banding dengan ferritin adalah 2 pada ADB, ya. Ini kita lihat juga perbandingan, ya, nilai MCV, besi, TIBC, ferritin, dan saturasi transferin, ya, pada anemia penyakit kronik dia normal atau sampai rendah, sedangkan pada talasemia kita lihat di sini besinya juga banyak, ferritinnya meningkat, tapi kemampuan meningkatnya TIBC-nya rendah, ya. MCV-nya kecil, anemia defisiensi besi MCV-nya kecil juga. Jadi DD diferensial daripada mikrositik hipokromik adalah defisiensi besi, talasemia ataupun anemia of inflammation. Jadi kita lihat perbandingannya, apa yang kita lihat di sini ya sama.